selesai masak, selesai makan siang itu stok air udah mulai nipis, tinggal dipakai minum paling sampai sesore nih, mungkin sampai malam lah. Nah di situ tuh udah mulai deg-degan lagi tuh. Ini stok air kemana lagi kan? Cari lagi kemana? Kita kalau nggak bisa lolos nih hari ini, kita survival ntar malam gitu. Bisa jadi nggak makan atau nahan lapar atau ya udah tidur kelaparan. Emang saat itu udah pasti panik tuh. Ya sambil mikir orientasi lagi, si GPS dipantengin terus biar jangan sampai nyasar-nyasar gitu. Sampai maghrib, wah ini blank nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang mempunyai pengalaman dalam bidangnya. Gitu kan. Samping gue ada Bang Sugi. Kita biar nyari aman aja gitu mah. Iya ntar nungguin horornya. Horor gitu kan. Kalau Bang Sugi cerita di sini otomatis teman-teman jangan ekspektasi bahwasanya Bang Sugi menemukan setan dan sebagainya gitu kan, tapi pengalaman daripada pendakian-pendakian di berbagai gunung Indonesia gitu kan. Bang, gimana Bang kabarnya nih Bang? Baik. Baik Bang ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Tapi sebelum masuk ke cerita nih, habis nonton video nih kan banyak juga tuh DM yang masuk Bang, banyak komentar juga. Bang Sugi dong Bang, Bang Sugi dong Bang. Nah, jangan harus tunggu di sini Bang Sugi baru kalian tonton, tapi tonton juga di YouTube-nya Bang Sugi. Nah, yaitu apa itu Bang? Ngopi petang. Ngopi petang. Ngopinya sore-sore apa gimana ya? Apa ada kepanjangan ini? Ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Wah, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Iya, Oke. jadi kalau cuma punya pikiran juga boleh. Yang penting pikirannya tentang petualangan. Dan juga tantangan. Ada tantangannya di situ. Oke. Ada yang dibahas. Berarti itu kayak ngobrol-ngobrol santai Bang ya, tapi ada yang dibahas gitu ya. Ada temanya apa? Ada temanya. Mau dibahas apa dengan siapa gitu-gitu. Ada yang mau rencana ngebahas TikTok atau gimana gitu? Sepertinya ada. Karena kan kemarin tuh gue ke Gunung Gede, ke Putri. Itu kan udah ribet antara yang TikTok dengan yang bawa ransel tuh. Oke. Itu kan gak asik banget gitu. Iya. Menurut gue sih kasihan orang lagi berat-berat bawa ransel tiba-tiba dia lari tuh. Misi gitu. Itu kan kurang sreg. Nah, maksud gue ini balik lagi ya ke pihak pengelola mungkin karena jalurnya cuman itu. Cariinlah jalur misalnya ini yang khusus untuk tektokan atau trail runningan. Tapi yang pasti jalur tektokan itu ya di backup dengan safety prosedur yang benar nih. Prosedur keamanannya gimana gitu. Ada pos-pos kah yang orang misalnya forest ranger atau polisi hutan atau volunteer ngepost di situ di saat peak season atau dibikin lah yang beda gitu supaya nggak crowded antara yang lari-lari dengan yang emang mau menikmati dengan keril berat-berat dengan prepare yang dia kan mau menikmati lah, mau di atas mau camping, mau menginap di sana dibanding yang gerasak-gerusuk tahu-tahu nyasar. Bang Sugi udah punya planning juga sebenarnya. Ya itu kan sekedar saran-saran ya betul untuk kenyamanan juga gitu ya. Iya benar, iya kenyamanan keamanan juga kan gitu ya safety prosedur gitu. Oke. Nanti untuk teman-teman semua kelanjutan yang dibahas tentang TikTok tuh nih langsung aja mampir di YouTube Bang Sugi atau Ngopi Petang, linknya tuh ada di bawah video tuh teman-teman semua. Oke. Bang, katanya pada video kali ini nih lo pengen ceritain Gunung Tamboran nih Bang. Iya, mungkin ada beberapa yang belum diceritain. Salah satunya pendakian ke Tambora. Tapi ini harus garis bawahi bukan nemu-nemu yang serem-serem ya. Dalam nengok setan nih. Ini harus kalau hal-hal dulu yang nih gitu kan. Ya, yang spiritual atau mungkin yang
apa ya? Gaib atau gimana? Nggak gaib itu juga sih, yang logis tapi mungkin tiba-tiba kita udah kehabisan air terus ternyata karena kita minta, karena kita berdoa terus dapat air, tapi dengan cara yang logis. Gitu. Yang logis, mengutamakan logika gitu ya. Iya. Oke, itu tahun berapa itu Bang? Itu 2013 tuh Agustus September gitu. Agustus September 2013 kan banyak jalur tuh, nggak banyak juga 3-4 jalur tuh Bang. Itu Bang Sugi lewat mana Bang? Saat itu gue nggak tahu, ternyata itu lewat Doro Canga. Oh, Doro Canga. Sebenarnya judulnya waktu itu pengen ke Tambora aja karena memang gue belum pernah ke sana. Oke. Terus berbekal ya udah prepare sih, cari-cari informasi, terus ya termasuk peta GPS gue bawa. Oke. Nah itu pendakian juga sama keluarga ya, sama anak sama istri juga ikut. Itu 7 orang. 7 orang pendakian ke situ. Gokil. Pendakian ke situ dan itu kan kalau nggak salah Bang Sugi 2013-2015 itu 2 abad Tambora menyapa dunia tuh ya. Tambora menyapa dunia itu 2 abad 200 tahun karena 1 tahunnya jadi Presiden Jokowi kan yang iya. Oke. Kalau nggak salah dia juga yang resmiin atau apalah, ada event di situ tuh. Oke, nih. Nah eventnya juga di Doro Canga tuh. Doro Canga. Setelah itu. Oke, ini mungkin langsung masuk ke cerita aja kali ini Bang. Gue juga penasaran nih Bang, ya kan. Siap. Tapi enaknya ngopi dulu Bang. Bang Sugi kopinya khusus tuh. Bawa sendiri dia. Iya, ini kurang pahit. Kurang pahit. Bang Sugi suka yang pahit gitu. Iya, karena hidup gue udah manis. Gue suka yang begini-gini nih. Nggak ada filosofi katanya. Kalau udah bisa ngerasain pahit itu udah adil gitu. Oh, iya. Ada rasa manis, ada rasa gurih, ada rasa asin. Nah, tinggal yang belum rasa pahit. Rasa pahit. Pahit itu ternyata nikmat. Nikmat. Oke. Gimana tuh Bang awal kisah dia Bang? Itu dalam rangkaian gue sering naik gunung dengan teman-teman yang mau-mau aja lah. Dulu bikin pendakian bersama. Bukan open trip ya, beda. Apa nih? Bedanya kenapa? Kalau open trip kok trip terbuka gitu. Okay. Terus ada trip terbuka tuh, open trip tuh kan operator yang nyelenggarain. Tapi kalau gue lebih ke gue pribadi pengen naik gunung bersama-sama siapa aja yang mau gitu. Ngajak teman dengan cara gue posting waktu itu paling di medsos di Facebook. Jadi masih terbatas karena Facebook tuh kan pertemanannya sedikit. Jadi nah dapatlah 4 orang lain yang gue bertiga, gue anak sama istri. Nah ini ada satu kantornya istri, Pak Edi, orangnya lebih senior tapi seneng banget naik gunung sampai sekarang, badannya juga masih sehat. Terus ada, gue lupa, cuman di akunnya namanya anak gunung gitu. Terus dipanggilnya ada satu lagi perempuan tuh namanya Juminten. Satu lagi Yoni ini sering ikut pendakian sama gue, dia jago masak tuh. Udah jago masak, seneng naik gunung, asik juga nih. Pas bener ya, jadi koki. Jadi koki gunung. Nah saat itu Gede Pangrango udah, kemana? Ya, tinggal pokoknya Rinjani udah. Kan masih ke timur terus tuh. Kebersit lah Tambora. Nah sebenarnya Tambora gue pengen dari jalur yang sewajarnya gitu, yang umum. Waktu itu kan Pancasila tuh. Oke, setelah kita prepare, kita bertujuh deal jalan, sepakat. Berangkat juga lagi tuh pakai pesawat ke Lombok. Nah, dari Lombok itu ke terminal sama terminalnya tuh yang untuk ke Rinjani. Rinjani, aduh. Gue juga udah lupa tuh. Berarti lewat darat Bang dari Lombok? Iya. Nah, bisnya bis 3/4. Oke. Bis 3/4 itu yang dia teriakannya gini nih, gue masih inget banget. Apa tuh? Calabai, Kadindi gitu kan, jurusannya ke situ tuh. Terus gue tanya, lihat itu Pak, mau ke Tambora? Oh iya naik ini, Pancasila kan. Memang Calabai itu kalau nggak salah, terakhirnya jalur Pancasila tuh. Nah naiklah bis itu, masih bisa ya bayar di atas, tarifnya dikasih tahu sekian per orang gitu. Siang hari lah tuh berangkatnya, kalau nggak salah sih jam 11 tuh bis 3/4 itu, dan nunggu penuh namanya itu. Bis itu kalau nggak salah cuman 2 kali perjalanan, jadi adanya di siang dan di sore hari itu. Jadi mau nggak mau harus full
full bangku sama bermacam-macam lah. Ada sepeda, ada motor kadang dibawa di belakang tuh. Pokoknya barang-barang yang buat ke sana tuh angkut aja kayak ada kayak penumpang dan barang tuh berjejer jadi satu. Kira-kira jam 11 lewat baru jalan sampai di pelabuhan penyeberangan antara Lombok ke apa sih namanya pulau sebelahnya tuh Bima. Nah bis itu masuk ke kapal gitu kan, baru kita bebas tuh di kapal naik di atap di mana. Nah sampai di seberang itu udah sore, terus kita terus ikutin bis itu. Nah singkat cerita emang jalannya rusak banget itu, asli rusak banget. Menuju ke Pancasilanya atau menuju ke Calabai itu rusak. Jadi kira-kira hampir dini hari, hampir menjelang subuh kalau nggak salah itu jam 2 menuju jam 3 tuh kita dibangunin sama kenek. Dan gue nggak ngeh, kirain itu memang udah di Pancasila gitu. Yang mau ke Tambora kan gitu si kondektur teriaknya tuh. Turun di sini. Ini benar turun di sini, Bang. Iya kalau mau naik Tambora lewat sini. Tapi ada satu lagi. Tapi terserah mau sini apa. Gua nggak bisa milih kan. Udahlah turun sini aja deh. Begitu turun, ternyata di situ tuh nggak ada pemukiman sama sekali tuh. Jadi padang savana tuh. Jadi ini jalan yang jalan rusak itu kita berhenti di situ, diturunin di situ. Blas nggak ada kendaraan lewat. Itu kendaraan lewat pagi baru ada kendaraan lewat tuh. Nah di situ kira-kira kita nyampe waktu itu udah turun dari bis itu jam 3 pagi tuh, mungkin setengah 4-an lah ya. Nah kemudian karena sama sekali nggak ada bangunan saat itu ya kita diriin tenda di situ, untuk sampai menunggu pagi tuh. Nunggu pagi tuh bener-bener kita orientasi, wah nggak ada lagi nih pemukiman atau siapapun yang harus ditanya. Setelah pada bangun kurang lebih jam 7 pagi, jam 8. Nah tuh kita prepare lah, masak-masak air, ngopi-ngopi dulu, orientasi Medan yang tadinya jet lag gitulah. Kalau jet lag kan turun dari pesawat. Kalau ini bis ya. Nah, ini double kan udah tiga moda transportasi tuh. Udah naik pesawat terus ke bis, ke kapal, masih jalan jelek lagi. Jet lag berarti. Ya udah ampun itu. Nah ternyata memang jalur itu tuh yang bikin waktu itu jalurnya yang dipakai pendakian untuk Wamen, Menteri Pertambangan kalau nggak salah, Mentamben. Wamennya naik gunung lewat situ juga tuh, meninggal. Kan banyak beritanya di internet si Wamen, ya Pak, ya wajar kalau dia meninggal terus karena pendakiannya langsung dipus. Jadi sementara gua aja saat itu diriin tenda, kita istirahat dulu gitu, ngecamp dulu beberapa jam sampai siang tuh. Sementara si Wamen kalau menurut beritanya nggak diistirahatin dulu, tapi hari itu juga langsung bablas naik. Nah, itu kayaknya walaupun itu bisa sampai pos 3 tuh pakai kendaraan off-road. Nah akhirnya begitu kita sampai di situ ya sudah lihat-lihat peta orientasi Medan, pakai GPS kan, ngepasin posisi koordinat di situ. Ketemu posisinya, ternyata itu jalur disebutnya jalur Doro Canga. Keren, tempatnya keren. Nanti mungkin ada foto-foto yang bisa gua share juga. Keren tuh udah kayak Afrika gitu. Afrika Van. Iya, Afrika Van Bima. Van Bima ya, bukan Van Java ya kalau bukan Jawa. Dan ini ada binatang-binatangnya juga, tapi binatangnya tuh ini yang paling sapi sama kuda. Kuda Bima. Dan walaupun dia diliarin begitu, tapi itu tahu itu punya siapa gitu. Ternyata di setiap hewan itu ada stempelnya gitu. Tapi saya punya siapa, tahu lah. Dan dia kan berkelompok, jadi seru aja tuh. Sampai siang, kira-kira sampai jam 9-an tuh hanya beberapa mobil yang lewat. Mobil motor. Nah, ini gue beraniin diri buat nyegat motor atau mobil yang lewat tuh. Buat nanya dong, mau isi perbekalan di mana, mau cari terutama air. Kalau perbekalan kita, iya pada dasarnya udah cukup sih.
Udah cukup, walaupun kebiasaan kita kalaupun di situ ada pemukiman, ada warung ya sedikit-sedikit nambah, tapi ini nggak, sama sekali nggak ada. Kita rasa cukup tuh perbekalan, hanya butuh air. Nah begitu gue beraniin diri nyegat kendaraan yang lewat dan ada yang berhenti, ngobrol, wah ini sini susah, mau cari warung atau cari pemukiman jauh gitu, penduduk jauh, warga jauh, kampung dari sini kira-kira sekian kilo, ini sekian kilo, jauh juga ya. Tapi emang alhamdulillah ya, gue merasa beruntung. Gak lama ada yang lewat rombongan mobil off-road. Jadi mobil apa namanya Toyota yang kayak dipakai di Semeru itu. Jeep ya. Jeep hardtop. Ya hardtop. Hardtop tapi dibikin pickup, di belakangnya dibuka tuh ada baknya. Begitu gue cegat, ternyata nih sopirnya baik bener. Ini bukan jalur umum yang biasa buat pendaki lewat. Kalau lewat sini lebih baik make kendaraan off-road. Ada nanti yang kendaraannya seperti yang saya bawa. Loh, Bapak aja anterin saya. Ya bisa, tapi takutnya nunggunya lama. Emang nunggu berapa lama? Saya bilang gitu, Pak. Pak, ya sekitar 2 jam sih kalau mau nunggu. Oh, saya tunggu deh, Pak, gitu. Nah, akhirnya nego-nego tuh. Kalau ongkosnya berapa? Satu mobil gini, Pak. Ini satu mobil 1.200.000 saat itu per satu mobil. Nah, itu kapasitasnya bisa 10 sampai kalau dipaksa bisa 15 orang gitu. Wah, kita cuma bertujuh, Pak. Oh, kalau bertujuh aman bisa. Cuma kalau mau menunggu nanti saya balik lagi. Oke, Pak, saya tunggu deh. Tapi karena saya nggak tahu nih, Pak, saya terus terang nggak tahu. Saya kesini juga nggak prepare untuk nggak persiapan gitu. Bukan bahasanya bukan nggak prepare, nggak persiapan untuk transport sekian nih, Pak, untuk bayar jeep. Nanti bisa nggak kita berunding dulu sama teman-teman kemampuan kita berapa? Oh boleh. Ya udah pokoknya nanti segitu. Silakan dirundingin katanya. Saya mau antar dulu ini saya mau ke satu tempat dulu deh. Nanti saya balik lagi. Nah baru tuh gue informasiin kan ke istri, ke teman-teman yang berempat tadi tuh. Wah setuju kata dia. Wah keren dong, bisa pakai kendaraan off-road. Akhirnya ya dikumpul-kumpul dapatlah kita duit itu 900.000 lah bertujuh ini. Gak lama tuh kira-kira 2 jam sesuai dengan pembicaraannya dia, si supir ini baru balik lagi tuh. Balik lagi dan baik bener ini orang. Jadi yang kita nggak tahu dikasih tahu, dia bawain jerigen gede itu udah diisi air, ditaruh di bumper depan tuh. Ini saya bawain air, nanti emang biasa kami kalau beberapa kali bawa tamu kita siapin ini air-air ini. Nanti pakai aja di atas. Ditinggal di sana juga nggak apa-apa. Nanti kalau saya bawa tamu lagi, saya bawa turun gitu. Pakai aja sepuas-puasnya, mau buat mandi juga bisa. Orang jerigen yang gede-gede itu berapa ya? 10 literan kalau nggak salah tuh. 10 apa 15. Kalau 3 aja kan udah 30 liter. Kira-kira jam 10 atau jam setengah 11 baru kita mulai itu perjalanan naik mobil itu tuh. Naik di atas di baknya, terus si ransel taruh di atas. Nah, gue sendiri posisinya dia bawa asisten juga satu, si driver ini bawa asisten satu, duduk di depan, tapi dia di tengah, gue di kiri, gue di paling kiri. Nah, paling kiri ini dia nggak ada pintunya. Ya emang kanan kiri nggak ada pintunya, si driver juga nggak ada pintunya. Ya gue sempat bilang, kok nggak ada pintunya, Pak? Ya memang ada sih, pintunya ditinggal di rumah. Dilepas itu. Oh udahlah pokoknya keren, Pak. Udah, lanjut. Jalan lah. Kira-kira sampai mau pos 1 itu tuh tengah di antara 2 roda ini jalannya ada bolongan gitu. Jadi si roda ini nggak boleh meleset dari itu, terus begitu di antara 2 roda gitu tuh. Nah satu saat gue udah lihat dari bawah, dari depan nih gue udah lihat kayaknya bakal kejeblos nih di situ nih, bakal kejeblos. Bener begitu roda mau ke sini, set gue loncat, kalau enggak jelek. Jadi pas gue di posisi kiri sini nih di pintu samping, itu kan bakal kegencet gini, ngek gitu. Bagusnya gue refleks terus keluar, jomplang ini.
Udah miring dong bukan ya udah miring kebalik begini, ya. hampir kebalik. Jomplang begini aja deh posisi si mobil nih, tek gitu. Ya teman-teman yang lain teriak-teriak, yang masih sempat loncat. Tapi nggak ada kecelakaan sih, nggak ada kecelakaan, nggak ada korban lah. Korban luka ya. Luka-luka juga nggak, itu aman, malah berketawa-ketawa, hahaha. Cuman akhirnya mikir nih, lah gimana cara ngangkutnya ini Pak, ngangkatnya? Kata dia, tenang, kami udah biasa. Ini kerjain aja tuh berdua tuh, sama si asistennya. Sambil nungguin si mobil ini bisa ke tempat semula gitu, berdiri lagi. Bentar nih Pak, kita nggak bantu nih. Nggak usah, udah kalian di pinggir aja. Daripada di pinggir ya kita bantu. Kebetulan itu udah hampir pos 2. Cari tempat teduh dan udah kelihatan, ya udah kita ke pos 2 aja boleh Pak? Boleh. Masak-masak lah di pos 2 tuh. Kita ini airnya ambil aja 1 jerigen bawa. Ini kita masak-masak di situ tuh. Mobilnya tinggal dong buat ya mereka berdua sih ini emang nggak mau dibantuin. Ya ajaib lah, sampai tuh masakan udah hampir mateng tuh baru tuh si mobilnya tuh bisa balik lagi ke tempat semula, terus udah nyamperin kita tuh. Ayo jalan lagi. Pak, ntar dulu kita makan dulu gitu. Oh kalian makan dulu. Ya udah ayo. Pak ngopi aja dulu Bapak. Kita bikinin. Oh ya siap kita ngopi. Jadi kita makan, si driver sama asistennya ngopi tuh. Kita siapin bikinin kopi sama kasih makanan ringan. Selesai makan, kita packing, naik lagi ke kendaraan, kan itu memang barang-barang tuh diikat di kap tuh. Ya udah dia yang beresin, kita cuma ambil yang butuh-butuh buat masak aja. Udah diberesin lagi, udah di packing, lanjut lagi. Sekitar jam 3 lewat lah, baru kita sampai di pos 3 tuh. Pos 3 tuh puncakan bukit, luas lah. Nah itu bisa parkir beberapa mobil, kita turunin di situ. Ada bekas pondok juga tapi udah rubuh. Nah kita ngecamp di situ, turunin di situ semua, air semua ditinggal di situ, jerigen-jerigennya. Nah kita nginep di situ. Tapi setelah kita pasang tenda nih, iseng nih, termasuk gue iseng lah ke puncaknya tuh. Cuman 30 menit. Trekking sampai bibir kawah, dari pos 3 ke bibir kawah, yaitu termasuk namanya puncak juga, puncak bibir kawah gitu. Karena kan Tambora kan ininya luas banget tuh kalderanya. Nah kita di salah satu itu, tapi bukan di puncak yang tertingginya nih, puncak yang dari Pancasila tuh kalau di Raung disebutnya puncak sejati nih. Nah tujuan kita sebenarnya ke sini. Tapi kita baru sampai di mulut kawah yang sini nih, bisa tektokan 30 menit dari tenda, dari pos 3 ke bibir kawah. Udah bisa lihat view kawah, kawah Tambora tuh udah kelihatan. Cepet ya. Enak banget kalau ke Tambora lewat sini, bisa tektokan itu boro-boro. Bisa bukan tektokan lagi, bisa pakai jeep. Bisa ini. Memang itu yang dijual adalah trip untuk adventure yang pakai kendaraan 4 wheel gitu. Memang ada tripnya sekarang. Iya. Dari sebelum gua naik juga memang udah ada tripnya. Tadi dengan tarif 1.200.000 itu per mobil. Mungkin sekarang udah lebih kali, hampir 2 jutaan mungkin ya. Karena gua lama lagi nggak ke situ. Setelah walaupun 2015 gua ke situ, tapi ke Pancasila bablas. Karena di 2015 ini berbarengan sama event yang Tambora menyapa Bang Jaja. Menyapa dunia. Itu kita bermalam di pos 3, kita lanjut tuh. Nggak perlu ke puncaknya lagi besok paginya, karena semua tahu bahwa sore-sore itu kita udah main-main ke sana dan melipir ke kiri, ternyata blank tuh, ternyata patah. Jadi kita nggak bisa nelusurin si bibir kawah kaldera ini untuk menuju ke sana. Ini harus ke bawah lagi, turun. Nah melipir tuh lewat jalan yang lewat savana itu. Sebetulnya ada jalan, kelihatan ada jalan. Nah itu ntar yang kita telusurin tuh keesokan harinya gitu. Jadi malam itu kita nginep di situ. Dengan malamnya kita diskusi lah, analisa segala macam. Nggak jauh ya sebenarnya kalau kita bisa lewat bibir kaldera ini.
Tapi kan di sini patah, di sini patah. Jadi banyak patahan-patahan yang mungkin nggak terpetakan di peta gitu, nggak terdata. Jadi semacam longsoran crack gitu. Longsornya kapan? Tapi setelah peta ini dibuat, jadi nggak terpetakan lagi. Besok paginya air banyak, kita masak, isi semua botol-botol yang kosong, perbekalan air. Itu air sisa juga, dari 3 jerigen itu masih ada 1 jerigen yang utuh tuh. Dan kita tinggalin, kita trekking. Nah karena nggak bisa lewat bibir itu, ya kita telusurin ke bawah. Dan pemandangannya keren banget itu, udah pokoknya kayak di film-film dah. Ini kan kita dari atas lihat ke bawah, juga banyak pohon-pohon edelweiss tuh, tapi nggak kayak di Surya Kencana. Edelweissnya celek satu gerombol gitu. Nah tujuan kita ke bawah tuh, jadi kayak ada aliran sungai. Kok dilihat dari atas tuh pokoknya batu aliran sungai nih, dengan asumsi wah keren banget kalau bisa kita ngecamp di bawah kan. Jadi kita turun pelan-pelan sampai sekitar, jadi kita tadi berangkat udah siang jam 10 gitu. Sampai jam makan siang harus jam 12 kita lewatin dulu. Nyampe lah kita bisa di bawah situ. Ternyata nggak ada airnya, itu sungai kering tuh. Tapi kita masih sempet dapet air di beberapa cerukan tuh. Wah ini kayaknya aman nih sampai besok pagi gitu. Tapi daripada gambling, pokoknya botol-botol yang kosong, bahkan ada plastik, kita isi aja. Karena takutnya besok hilang, rembes gitu. Surut. Ya akhirnya terbalas sih. Satu, ngelihat kawahnya udah. Terus kita main-main tempat yang bagus, dapat tempat yang bagus, kita ngemping di situ di pinggir aliran sungai walaupun nggak ada airnya sama sekali. Kita ngemping di situ, cuman kita doang udah. Kita bikin berapa tenda tuh? 3 tenda ya udah, itu doang, nggak ada lagi pengunjung lain. Nggak ada. Nah, jadi kita lama banget di situ tuh. Lamanya tuh mulai dari nyampe di lembah itu di pinggir sungai kering itu, kita ngecamp di situ, banyakin cari kayu bakar buat stok malam. Lebih ke menikmati suasana aja sih di situ udah. Malam juga asik. Kita bikin perapian, bikin api unggun. Dan singkat ceritanya sampai besok pagi beneran yang gua prediksi, cerukan-cerukan itu udah nggak ada airnya sama sekali tuh, udah surut. Jadi stok air kita emang tinggal yang di botol-botol dan beberapa itu. Kita kebanyakan nggak ngejar target sih. Nggak ngejar target tuh. Biasanya kan dulu gua kalau pendakian jam 7 harus packing, jam sekian harus jalan. Ini nggak, lebih ke nyantai, lihat suasana. Oh udah pada selesai, ayo packing, udah pada sarapan. Nah itu jam 9 baru kita jalan lagi, nyusurin kali itu, turun. Dan setelah nyusurin kali, ketemu lagi jalan setapak. Jalan setapak gede nih, ada bekas kotoran kuda juga. Wah ini kayaknya jalur-jalur lintas nih, kita ikutin, naik lagi gitu kan, ikutin jalan itu dengan harapan bisa ketemu ke jalur Pancasila tuh. Ternyata diikutin lagi, habis tuh jalan. Adanya ke kiri malah turun. Nah kita kan pengennya naik, pengennya ke arah sana. Yang turun ini kita nggak ikutin, bablasin ke sini. Ya terus seperti biasalah kalau udah rasa lapar, kadang nggak lihat waktu. Lewat dari jam 12 kita juga masih bablas. Nah, mungkin jam 1 kita baru berhenti untuk masak lagi, makan siang gitu. Gue sambil ngeplot di GPS ini, masukin ke peta, wah ini ternyata jauh kalau kita harus ke jalur Pancasila gitu. Cuma ya setembusnya aja lah, sebisa mungkin kita lewat situ. Kalau saat siang kita masih aman, bisa masak, stok air masih ada. Selesai masak, selesai makan siang itu stok air udah mulai nipis, tinggal dipakai minum paling sampai sore nih, mungkin sampai malam lah.
Kalaupun itu cuma bisa dikonsumsi buat minum aja. Kalau buat stok makan malam nih habis nih. Nah di situ tuh udah mulai deg-degan lagi tuh. Ini stok air kemana lagi kan? Cari lagi kemana? Kita lanjut sorenya sambil cari lembahan untuk kita turunin untuk cari tambahan perbekalan air. Jadi kalau di peta tuh ada garis biru. Oh ini bisa nih dicari airnya nih. Jadi begitu menjelang sore kita nyampe ke dasar aliran sungai itu dan ternyata nggak ada airnya, pasir aja tuh, sungai pasir. Tapi gue penasaran dan di situ baru tuh karena kita berharap terus berdoa gitu ya, ini nggak mungkin nggak ada air nih, ini biru kok kalau ini di peta nih. Terus tiba-tiba setelah kita berhenti di situ pada kecapean terus sambil gimana ya kalau nggak ada air ya. Nah saking penasarannya gue gali lah itu pasir itu. Dan begitu digali keluar air tuh. Jadi semacam si air ini di permukaannya pasir tapi begitu digali airnya ngumpul keluar tuh. Jadi harus dibiak lah kalau bahasa Jawa tuh diiniin. Baru dia keluar airnya. Oh, wah lega tuh. Di situ tumbuh lagi dong psikologis, naik lagi. Wah aman udah. Alhamdulillah naik lagi. Jadi dibuka lebar-lebar, terus nunggu airnya penuh, gitu ngumpul. Ya. Dicidukin lah tuh, masukin ke dalam tempat wadah-wadah yang kosong. Dan nggak cuma di itu, kadang disaring gitu. Tapi itu begitu dibuka, wah bening nih, nggak perlu disaring. Nah, kita lanjut lagi setelah air penuh, tapi berusaha untuk nggak jauh dari aliran itu, karena udah menjelang sore, kita tinggal cari tempat yang agak terbuka buat diriin tenda. Nah, itu udah malam pertama di puncak, di pos 3, malam kedua di Lembahan Besar. Nah, ini malam ketiga nih di situ. Karena tahu sumber airnya di mana, kita masih riang aja tuh, suasananya masih seneng. Tapi yang pasti itu pengalaman yang menurut gua cukup luar biasa lah di 2 tempat itu. Selain tadinya air nggak ada, begitu dibuka gitu ada air, itu termasuk pengalaman gua yang nggak mungkin gua lupa tuh. Tapi ya itu nggak ngarang juga, karena di dalam peta topografinya ada garis biru aliran sungai. Jadi kalau ada garis biru aliran sungai ini, kalau dia birunya putus-putus, itu temporer tuh. Temporer tuh artinya kalau saat musim hujan itu kemungkinan airnya ada. Tapi kalau musim kemarau, ya wallahualam bisa jadi kering gitu. Dan ternyata birunya itu biru harus dibuka pasirnya, harus digali. Nah malam ketiga itu, setelah kita masak-masak dan segala macam, Yoni udah mulai hitung-hitungan, bang, stok makanan kita mulai nipis nih gitu. Wah iya, karena kan kita nggak sempat belanja lagi di desa titik awal tuh, kita biasanya ada aja yang entah warung apa, kita nambah beli apa gitu, makanan-makanan ini sama sekali nggak ada kan. Ya udah kita hemat-hemat Yon, kita ini aja, kita jatah aja seperlunya. Oke bang. Nah itu malam ketiga, besoknya udah mulai diperketat ininya, perbekalannya. Kita trekking lagi, itu udah mulai nerabas-nerabas. Tapi Tambora itu belukarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lebat. Cuman ada beberapa pohon apa ya, pohon jelatang yang lebih dari jelatang itu, pohon itu kejem gitu. Gatelnya luar biasa. Dan pohon itu gue nggak tahu nama latinnya apa, nama lokalnya apa. Ternyata ini nanti setelah gue tahu kemudian di bawah, ini orang kampung tuh bilang, ini Pak, kalau kita mau bunuh, kalau kita mau nyiksa orang jahat, maling gitu, cukup tanpa menggunakan senjata gitu ya. Cukup dengan ini dia bisa mati gitu. Kok bisa? Itu misalnya ada maling itu ditelanjangin, terus diikat tangannya, kepret-kepretin daun ini,
siram pakai air, itu udah nggak lama mati beracun deh. dong Bang. Enggak, bukan, ya Secara si nggak langsung. gatelnya Itu iya. Jadi kalau kayak di Argopuro tuh ada Janco. daun danco. Janco. Itu lebih parah dari itu. Jangan udah lumayan Iya. itu. Jangankan danco, apa namanya, daun pulus aja kalau di Jawa Barat itu udah gatel banget, udah panasnya ampun. Tambah lagi daun yang di Argopuro. Nah ini lebih kejam lagi nih daun ini. Jadi yang kita hindarin tuh kalau nerabas-nerabas itu tuh. Jadi awal-awal gue tahu pada saat kesentuh dikit, ini apa ya, kok nyer gitu, langsung kayak kesetrum gitu. Bukan cuman panas, bukan cuman gatel, lebih kayak kesetrum. Lama-lama ini kan gue perhatiin dan daunnya khas, ada bulu-bulunya gitu. Ada bulu-bulu di ini daunnya sama di batangnya. Oh ini harus dihindarin. Jadi harus ngindarin itu, kalau nggak kita tebas supaya yang belakang nggak kena. Gue tebas, gue sisihin. Jalan. Itu malam 1, 2, 3. Berikutnya tuh udah nerabas-nerabas hutan lagi. Jadi udah beda vegetasinya nih. Udah lebih lebat lagi. Lebat. Kayaknya makin ke utara ke selatan. Ini makin lebat. Jadi beda dengan jalur. Ternyata makin ke arah Pancasila. Itu kan Pancasila lebih ke hutan tuh. Nah itu makin ke situ ke arah makin lebat tuh hutan tuh. Jadi kita ke arah situ. Terus kira-kira udah mustahil lah. Jadi kita bertujuh ini udah sepakat, ya nggak bertujuh, berenam, karena anakku nggak gue ajak berunding tuh. Si Akmal nggak pernah gue ajak berunding, ikut aja udah. Tapi dia fun aja tuh ngikutin. Kita berunding berenam, kita nggak mungkin nyampe Pancasila nih. Terus ada beberapa, udah bang, yang penting yang penting kita cari jalan keluar aja lah. Kita bisa selamat aja keluar hutan. Oke begitu, ya udah. Deal begitu. Kira-kira menjelang sore nih, mau malam keempat ya, menjelang sore sama lagi, perbekalan air tuh udah menipis lagi, stok air. Ya karena memang kita nerabas-nerabas itu aus lah segala macem, stok makan siang dan pasti habis gitu, segitu tuh udah pasti habis. Bingung lagi saat itu, cari lagi. Nah saat itu jauh lagi dari, kalau di peta tuh kita plot pakai GPS, jauh lagi dari aliran sungai. Tapi ada di hutan-hutan itu ada cekungan-cekungan. Nah itu yang ada endapan-endapan air. Ya walaupun warnanya kuning, terus udah campur-campur kecu gitu. Wah ini yang, jadi nggak pernah kita sia-siain tuh. Begitu dapat kubangan, ini yang kita saring nih, kita ambil. Gue pakai bandana kan. Kalau kita naik tuh selalu lah rata-rata pada pakai pasti kalau nggak selayar bandana pasti ada tuh. Punya siapa yang masih bersih buat nyaring ini nih? Ya nggak mungkin, maksudnya bukan nggak mungkin ya. Bukan taruh di leher ya. Ini jijik pasti nih kalau ada ini. Yang punya stok yang masih bagus, yang masih belum dipakai lah belum gitu. Dipakai. Iya. Nah, itu disaring pakai itu. Kuning ya nggak apa-apa lah, kuning ntar juga direbus aman lah. Yang penting mati, kumannya mati. Gitu. Nah itu malam keempat kita pakai air itu, air kubangan itu. Nah malam keempat udah pakai air kubangan, stok makanan udah mulai menipis, udah mulai habis. Jadi besok paginya kita masih sarapan, itu dijatah tuh. Kalau Pak Edi kan rajin, dia pasti bawa kurma tuh. Kurma dia masih 1 dus, udah dibagi aja tuh. Gue dapet jatah berapa ya, satu orang tuh dapet 6 ada berapa? Sama biskuit apa, terus masih dijatahin 2. Udah nggak boleh lebih nih, dijatah tuh bertujuh. Kita lanjut lagi. Usai sarapan, bongkar tenda, packing, nerabas lagi. Nah nerabas lagi nih, makan siang nih yang agak seru. Makan siang, stok perbekalan tinggal mie instan. Kalau nggak salah itu 6. Jadi kita bertujuh kan? Iya. 6. Nah cuma gue nggak hilang akal nih. Gue tambah-tambahin biar agak kenyang. Gue cari pakis muda tuh. Kalau kata orang Padang namanya paku. Pakis muda gue sambil nerabas. Oh ini pakis, tetep kumpulin banyak nih. Nah tadi udah air dari kubangan itu. Terus mie instan kita masak. Emang supaya tambah kenyang aja. Tambahin tuh daun pakis. Tapi sebenarnya itu udah 2 kali proses. Jadi gua rebus dulu si daun pakis.
baru diangkat, diperes, buang airnya nih. Karena walaupun kita mau hemat air, tapi ini kan gue takutnya nih agak lendirnya dibuang dulu lah. Baru diperes tuh, baru dimasak ulang, baru campur mie instan, jadi banyak. Bagilah tuh bertujuh. Begitu bagi bertujuh, anak gue makan, dipikir sawi ya. Wah ini apaan ya? Pahit kata dia. Udah makan aja, itu makanan terakhir gue. Nggak enak ya? Makan, udah makan udah. Ya gue tahu sih pasti nggak dimakan, yang dimakan cuma mie instannya aja. Ya nggak apa-apa lah. Yang ya gue sih gue paksa aja gue makan. Dan itu jatah itu terakhir tuh, makanan siang terakhir tuh, makanan terakhir lah, stok makan terakhir. Walaupun ada sedikit sisa-sisa biskuit apa ya udah itu nggak kita hitung. Pokoknya itu stok makan siang terakhir. Dan kita kalau nggak bisa lolos nih hari ini pokoknya lolos dari hutan ini, kita survival ntar malam gitu. Pokoknya nggak bisa jadi nggak makan atau nahan lapar atau ya udah tidur kelaparan. Emang saat itu udah pasti panik tuh. Ya sambil mikir orientasi lagi, si GPS dipantengin terus, nih kita ke arah mana gitu. Yang penting kita turun. Si GPS nih kita pantengin biar jangan sampai nyasar gitu. Terus. Jadi sampai sore, menjelang sore terus sampai maghrib. Wah ini blank nih. Mana makin rimbun kan. Udah yang ada begitu mulai antara pergantian terang ke gelap nih maghrib lah tuh. Cuman kan kalau mau dibilang maghrib kita nggak denger azan. Udah berhenti dulu. Berhenti. Kita istirahat walaupun cuma sekedar minum karena stok makanan habis. Bahas lagi, center udah mulai dibuka, udah pakai headlamp masing-masing. Bahas peta. Ini anak gunung nih akunnya. Bang, kayaknya nggak jauh nih dari sini ke desa terakhir. Iya kok, Aryo namanya. Nggak jauh yuk. Mudah-mudahan sih beneran nggak jauh ini. Oke lah, kita yakin aja lah setelah itu. Setengah jam istirahat, udah siap-siap lagi. Terutama gue paling dulu sama megangin GPS dan golok kan. Ransel buka terus, Aryo di belakang. Terus kadang-kadang karena terlalu lebat, yuk pegangin ini GPS-nya, arahin biar jangan sampai kemana-mana, kita jangan belok-belok, lurus aja yuk. Ya bang, gue bukain, lurus nggak yuk? Lurus terus. Udah bang, lanjut aja terus, lurus. Sama ini kompas juga, gue bantuin kompas, jadi supaya kalau di GPS tuh tracknya kerekam, nah kompas nih supaya nggak belok kanan belok kiri, lempeng gue kunci. Terus kira-kira nggak berapa lama tuh ini kayak suara mistis, klonang, suara apa yuk? Nggak horor kan yuk? Nggak bang, tapi apa ya? Coba bang terus ikutin aja suara itu gitu. Jadi kita yang harusnya takut tuh jadi nggak takut, ikutin aja suara itu, tebas terus bang, tebas terus. Ternyata rombongan sapi loh lewat. Alhamdulillah kita selamat yo. Kelonongan sapi. Iya. Jadi kelonongan sapi itu kan ada yang dari kayu. Nah itu dari kayu tuh. Ya gue nggak kepikir walaupun di awal tadi gue lihat banyak kuda, banyak ini. Ini kan rombongan sapi banyak. Wih, ternyata mereka masih jalan gitu si sapi ini walaupun malam. Emang ternyata malam tuh mereka si sapi-sapi ini waktunya makan gitu kali ya. Nah, siang tuh pada di bawah pohon tuh. Wah, alhamdulillah semua udah pada. Tapi kemana kita ini? Iya sih rombongan sapi. Kampungnya mana? Nih masih jauh. Udahlah pokoknya bisa keluar hutan terus. Nah nggak lama tuh baru kelihat ada mulai kayak jalan tapi 2 tapak gitu. Ini bukan setapak, ini 2 tapak. Ih, ini bekas roda yuk. Iya ini bekas roda. Tapi masih terus ketutup lagi, buka lagi. Ketutup lagi, udahlah tebas aja terus bang, ikutin. Kadang nggak karena capek gitu ya, ini kan rimbunan gitu, udah berangkang aja ngerayap. Toh kalau gue yang depan sama satu orang yang depan, ntar yang belakang juga udah terbuka gitu. Terusin. Makin gede nih si jalan ini udah makin hilang nih rimbunan hutannya.
ikutin terus, ketemu lah tuh dari ujung tuh udah mulai kriep-kriep ada lampu. Wah kehidupan yuk, aman kita aman. Yes, makin semangat kan, belakang juga makin seneng tuh. Ya Allah, nyampe kayak nih. Walaupun saat itu kita belum survival kan, itu baru menjelang baru pas banget abis. Nyampe bener dapat ada satu rumah dengan lampu petromak. Dan waktu itu di situ belum kejangkau listrik tuh. Bukan nggak ada listrik ya, belum kejangkau listrik karena setelah satu rumah itu cuman 2 rumah ternyata yang ada di situ. Kita nemu 2 rumah itu udah nggak pakai basa-basi, gua assalamualaikum, gua ketok. Keluarlah tuh. Siapa ya? Saya siapa? Kami Pak. Baru keluar. Kalian dari mana? Dari hutan Pak. Dari gunung. Nyasar ke sini udah terus terang gitu. Nyasar. Oh iya silakan mampir masuk. Masuk Pak. Ini maaf nih. Maaf kita boleh numpang nginep di sini? Oh boleh. Ayo boleh. Udah sini masuk semua masuk. Bang rumahnya panggung gitu, sedeng gitu. Enggak panggung. Oh. Nama tempatnya Karya Bakti itu. Ternyata besoknya begitu nih ketemu masuk ke dalam kawasan desa Karya Bakti. Ya udah kita dipersilakan nginep di situ. Terus gue bilang terus terang aja, Pak kami udah 4 hari di dalam hutan. Terus kehabisan makanan, boleh nggak Pak kami minta tolong masakin, mungkin nanti kami ganti lah. Oh nggak masalah itu, tunggu aja, kalian istirahat aja bersih gitu. Nah alhamdulillah itu baik banget gitu. Dan ternyata memang kayaknya transmigran tuh dan orang Jawa yang di situ. Ya tapi seru aja sih. Dan itu perkebunan jambu. Jangan ditanya, jambu monyet. Kira jambu bol. Jambu mede itu perkebunan jambu mede. Terus dia punya kamar mandi, tapi nggak punya WC nih rumah ini uniknya nih 2 ini. Punya kamar mandi tapi nggak punya WC. Iya. Tapi kan kita nginep di situ. Pagi-pagi biasa dong. Dan kenapa yang kebetulan gua sih, Pak, kalau mau buang air besar di mana? Mau ke WC Pak? Udah belakang aja kata dia. Udah di belakang di sana. Gua lihat belakang tuh di mana, nggak ada bangunan WC, nggak ada. Pak nggak ada WC di belakang. Udah bebas di mana aja kata dia. Nanti juga hilang. Jadi udahlah gue ke belakang nangkring aja. Di kebun berarti dong Bang? Di kebun jambu mede itu. Gali Bang buat tetap gali. Gue nggak gali, udah nangkring aja di batang mede yang pendek tuh dari situ. Pegangan. Mungkin jauh. Jadi di situ dan sampai pagi lah kita nginep di situ. Pagi-paginya udah selesai semua, udah pada mandi, udah pamitan. Terus ya paling kita kira-kira tuh kita bertujuh makan tadi malam sama sarapan pagi, amplopin sekian lah udah. Kita kepelin ucapan terima kasih. Ini apa ini? Untuk pengganti beli beras Pak. Ini. Oh ya udah, terima kasih gitu. Tapi asli itu baik banget warga situ. Satu baiknya mungkin karena aneh aja kalau lihat orang turun bawa ransel. Juga ya. Tapi ya masuk akal kita jelasin, kita dari gunung nyasar-nyasar ke sini gitu. Tadinya mau ke Pancasila dari Dorocanga. Oh iya. Dan itu kalau di peta itu Desa Karya Bakti. Atau kebalik atau Bakti Karya. Gue lupa dah. Ntar cari lagi. Udah selesai dari situ. Paginya kita pamit. Dan sama untuk nyari bis pulang yang kemarin itu, yang bis 3/4 itu kita tunggu. Dan mereka udah tahu sih 2 rumah ini, bapak-bapak ini yang punya rumah tahu jadwalnya. Nanti ya jam 10 tuh pasti lewat. Jadi kalian kalau mau berangkat pagi jam 10. Kalau mau berangkat sore nanti jam 2 siang gitu jadwalnya. Oh kita pilih yang jam 10 aja Pak. Ya udah kita balik dengan sepakat, udah pamitan pakai bis yang pagi yang jam 10 tadi. Terus dan saat itu udah kita pulang
Tapi masih merencanakan lagi. Mau ke Gunung Agung. Oh, mampir dulu berarti dong? Iya, baliknya ke Gunung Agung. Kalau Rinjani kan udah semua udah ke Rinjani tuh. Iya. Nyampe di Bali itu malam, terus sama menjelang subuh, cari penginapan juga susah di pinggir-pinggir. Aneh juga ya, padahal Bali tempat wisata, cuma bukan ke ini kita diarahinnya, bukan ke Besaki, tapi ke belakang ke Pasar Agung. Nah, Pasar Agung tuh susah nyari penginapan. Akhirnya kita nginep di Pura. Terus teman-teman juga mau sholat kan bingung tuh. Terus nanya sama penjaga Pura. Udah di sini aja kata dia. Gak apa-apa kok, itu sholat aja di situ. Jadi ada bangsal di samping Pura, tempat pengelola Pura ya, pengurus Pura lah. Kalau masjid kan merbot gitu ya. Mungkin merbotnya Pura. Ya sholat di situ. Baru besok paginya kita trekking ke Gunung Agung dan kan kalau di Besaki itu harus pakai guide dan harus ada mahal juga bayarnya. Nah lewat situ kan nggak bayar, kita lewat belakang Pura, ada jalan tuh langsung gitu sampai Tektok tuh. Dan yang ajaib lagi juga begitu menjelang puncak tuh. Apa tuh? Ada orang lokal bawa kambing gitu. Bawa kambing dari puncak ini, kambing putih. Ada kenapa ya? Nggak tahu itu ritualnya orang Bali lah gitu. Bali ya. Oke. Diminum dulu Bang Sugi deh. Oke. Minum dulu. Nah, jadi ceritanya sampai di situ tuh. Iya. Oke sih. Tambora ya. Ini planning gue yang ke tunda nih pas 2019 gara-gara Idul Fitri diundur. Jadi beli tiketnya di refund jadi ini. Oke. Nah, Bang, kan cerita di sini tuh gak cuma di Gunung Tambora doang nih Bang ya. Yang gue jadi keinget pas lo ke Argopuro nerabas. Iya. Iya kan? Jadi gue jadi keinget ke situ tuh. Nah, dalam pendakian Bang Sugi sering nerabas, sering jalur lewat, sering nerabas. Kan motor juga nerabas Bang ya kan? Kayak bahasanya kan kayak gitulah gitu. Lebih suka nyari jalur atau lebih suka yang jalur pendakian pada umumnya gitu. Untuk masalah tantangannya ya. Kalau untuk Tambora ini sebenarnya gue pengen jalur yang normalnya aja. Tadi kan cerita di awal tuh. Cuman karena kondektur aja. Oh ini akhirnya turun di situ Dorocanga tadi tuh ya mau nggak mau udah lewat situ. Pancasila. Iya. Dan akhirnya gue tebus juga. Gue lewat di 2015 itu pada saat ada acara Tambora Menyapa Dunia itu gue nggak lewat Dorocanga malah. Padahal eventnya di Dorocanga. Tapi gue ke Pancasila. Nah dari desa Karya Bakti atau Bakti Karya ke desa Pancasila jauh gak itu Bang? Masih kira-kira setengah jam lagi lah. Itu naik beda mobil. Jalur. Maksudnya dari tujuannya Pancasila kan, terus ketemu pemukiman lebih awal yang Karya Bakti atau Bakti Karya nggak tahu tuh ya namanya tuh. Di tengah-tengah itu. Jadi antara Dorocanga sama Pancasila, nah ini tengah-tengahnya deh, kira-kira situ. Oke. Kurang lebih tembusnya. Berarti lebih kan Bang Sugi pernah lewat Dorocanga dan juga Pancasila. Dari segi apa ya? Kan emang top puncaknya kan menjasa Pancasila, jalur Pancasila gitu kan. Tapi kalau ngebandingin Pancasila atau Dorocanga? Kalau Pancasila tuh memang jalur pendakian trekking bener ya. Hutan berarti. Ya hutan. Kalau ini kan lebih ke nikmatin savana dengan daya tarik menggunakan ya safari trip gitu lah ya. Pakai kendaraan tuh bisa sampai pos 3. Itu nilai jualnya nilai daya tariknya beda sih. Beda. Berarti jadi contoh juga dong sebenarnya untuk gunung-gunung yang memang untuk misalnya naik ojek lewat sini ini khusus buat naik gunung kayak gitu untuk trekking. Harusnya begitu. Ini memang diciptain jalur ini untuk gitu itu. Untuk trip safari trip pakai kendaraan off-road. Misalnya di Rinjani gondola jangan lewat sini dong gitu ya. Cari yang lain gitu ya. Yang gue jadi orang-orang kontroversi. Maksud gue ya nggak apa-apa sih. Rinjani pakai gondola, pakai apa namanya kayak di Alpen gitu kan. Tapi ya jangan di pinggir trek gitu. Gue sih setuju aja karena itu kan pasti nanti orang naik itu kan mahal tuh. Kalau ini kan harus capek-capek pakai keril. Ya nggak etis aja sih kalau ini jalur pendakian terus sampingnya tahu-tahu pakai jalur gondola gitu kan. Ntar dari atas, wih gitu. Dadah gitu, gondok gak tuh? Ya gondok. Pada dasarnya gue setuju aja. Karena kan orang
masing-masing nih, ada yang mampu bayar, kalau perlu pakai heli gitu. Tapi ya dipisah lah, ini yang lewat gondola, yang pakai gondola mungkin lewat sekarang bisa jadi lewat apa namanya satu tengah tuh Torean, sananya lagi apa sih? Senaru. Senaru kan sekarang udah mati tuh. Bisa aja lewat Senaru tuh sih dibikin gondola gitu kan. Oke. Karena kan dulu kenapa Torean nggak dibuka-buka baru sekarang dibuka? Karena dibuka juga karena waktu habis gempa itu kan. Karena Senaru, longsor dan sebagainya. Ya kalau dari dulu Torean udah dibuka, Senaru pasti mati dari dulu tuh. Politis banget gitu. Karena orang logika paling waras ya, paling gampang. Kita Sembalun, Pelawangan, Puncak, turun ke Danau. Danau ntar habis Danau belok kanan aja Torean kan. Daripada harus nyebrang Danau terus naik Senaru lagi, Pelawangan Senaru turun lagi. Iya juga. Effortnya gede. Jadi dari dulu tuh kenapa baru sekarang nih menurut gua ya, kenapa baru sekarang si Torean dibuka tuh ya karena ada efek gempa tadi keuntungannya. Dan kalau Torean dari dulu dibuka ya Senaru udah mati dari dulu. Oke, nah terus Bang yang tadi Abang bilang kan cari apa namanya air ya, yang tadi bilang kan mungkin karena bekal Abang tadi udah bawa peta dan sebagainya jadi ketahuan tuh sebenarnya nih di peta ini biru semua nih dan birunya bukan putus-putus gitu kan. Pikiran pertama kali tergerak untuk ngegali tuh pasir terbesit dari mana Bang? Penasaran aja, satu penasaran. Dulu kan gue kalau kecil waktu wisata ke pantai selatan tuh di Kebumen, itu kan kalau ada kan itu pasir tuh di pinggir pantainya. Kalau kita gini kan keluar tuh airnya ser. Nah itu juga bisa begitu. Jangan-jangan begini bisa ya? Beneran apa ajaib aja itu keluar. Berarti sesuai emang jam terbang ya. Itu ilmu gua kecil gitu gua cobain ke situ dan kepake dan alhamdulillah dapet. Iya. Kalau mungkin misalkan gue yang naik udah ngelos tuh. Gak ada kepikiran kan belum jam terbangnya gak sesuai sama Bang Subi gitu kan. Nah terus yang menariknya juga gini Bang, di Tambora kan yang kalau gue dapat informasi tuh meletusnya 1815 kalau nggak salah ya. Artinya meletusnya 1815 terus kemudian sebelum itu ada sebuah peradaban gitu kan. Ada kerajaan Tambora, kerajaan Sanggar, ada kerajaan Pekat. Nah ketika Abang lewat situ kan itu otomatis bukan jalur umum yang dilewati sama orang ya gitu kan. Kan kabarnya kan ada beberapa kerajaan yang masih kelihatan tuh digali akibat dari letusan Gunung Tambora itu. Sempat nemuin kayak puing-puing gitu gak Bang? Atau mungkin jejak-jejak peradaban saat terabas-terabas itu? Sama sekali enggak. Tapi itu masuk akal ya maksudnya gitu. Bibirnya Tambora aja ketinggiannya udah berapa tuh? Dan ini kan kawah terbesar nih. Kalau dibikin disimulasikan, ini kan kawah terbesar ini terbentuk karena letusannya yang dahsyat itu, betul. Yang di tahun 1800 sekian nih, das. Sehingga ini tinggal sebelah nih, tinggal separuh dari ketinggian gunung yang sesungguhnya. Ini kalau ditarik seandainya si Tambora ini nggak meletus, kan tinggiannya bisa 4.000 lebih tuh. Mungkin 5.000 kali. Iya. Karena sekarang ketinggian Tambora tuh berapa sih? 2.800-an ya? Ya hampir 3.000 kan? Hampir 3.000. Taruhlah tambah 2.000 lagi. Karena setengah badan Tambora tuh yang das. Dan setengah badannya itu kan peradaban di situ tuh. Iya. Jadi peradaban zaman-zaman dulu kan begitu. Jadi logika gue ya, karena gue selalu seneng kalau pakai logika. Jadi orang zaman dulu tuh, contoh aja Jawa Barat. Kenapa namanya Ci itu kan cai. Jadi jarang di Jawa Barat tuh nyari sumur. Yang ada mereka menempati aliran-aliran air. Sama juga Tambora juga begitu tuh. Beradaban pertama kan pasti dekat dengan air. Harus ada sumber kehidupan pertama tuh kan air. Betul. Baru setelah itu api gitu kan. Ya api bisa di kayu-kayu itu sumber apinya. Oke. Jadi wajar kalau ada kerajaan besar dulu di lereng Tambora, terus begitu das hilang ya ketutup semua lah. Semua, iya. Bahkan yang gue lihat tuh cuma ada sisa peninggalan dari kerajaan Sanggar karena dia di dekat pantainya tuh kalau yang menurut gue baca gitu kan. Tapi emang di balik itu semua kalderanya Gunung Tambora kan termasuk terbesar ya Bang ya? Iya. Bahkan letusan terbesar Tambora juga lebih besar daripada Krakatau kalau nggak salah ya.
mungkin terbesar lagi Danau Toba tuh. Oh iya. Ini kalau bicara yang masih, ya itu kan juga karena betul, gunung kan. Betul. Itu iya. Danau Toba tuh kan danau vulkanik kan. Iya. Nah ini juga kaldera terbesarnya tuh yang sekarang masih aktif lah, disebut masih aktif ya Tambora. Oh balik lagi tadi, kenapa pas pasir itu? Satu lagi yang keyakinan gue. Yang mana? Jadi yang air gue keruk gini, pasir, aliran air tapi nggak ada airnya, pas gue keruk gini pasir tuh. Iya. Ada dua keyakinan gue, selain gue bilang tadi cerita masa kecil, itu di Baluran. Oh. Gue pernah penyusuran pantai Baluran. Penyusuran pantai Baluran itu ada mata air yang persis di pinggir pantai itu, air tawar. Oh, air tawar. Iya. Nah itu ternyata kan itu aliran sungai yang memang udah tertutup dengan. Jadi kalau dari Gunung Baluran. Jadi disebut Baluran itu ada gunung Baluran. Gunung Baluran tuh ada celah besar. Celah besar nih aliran air, dan dari sampai di savana Afrika Van Javanya tuh kan hilang tuh. Nah, itu ntar muncul di di bibir pantai itu. Nah, itu jadi di dalamnya itu aliran air memang tertutup pasir. Itu satu. Terus yang kedua tadi pas gua dulu masa kecil kan begitu di ini ada airnya. Nah, selain itu waktu perjalanan dari Bima menyeberang tuh menuju ke Doro Canganya, masih perjalanan bis. Itu bis sore hari sempat berhenti di rest area. Jadi kayak ada semacam tempat-tempat ngopi-ngopi gitu. Dan itu di pinggir pantai, persis di pinggir pantai. Itu kondisinya sama seperti di Baluran tadi tuh. Ada mata air yang keluar dari pinggir itu tuh, dari pinggir pantai tadi tuh. Nah itu mau cuci muka, mau mandi-mandi di situ. Jadi kenapa itu ada rest area? Karena sumber airnya di situ. Kedai kopi segala macam. Tapi nggak tahu, mungkin sekarang jadi tambah lebih bagus tuh. Dan kalau ada sumber mata air gitu kan kehidupan pasti makin bagus di situ. Betul. Oke, nah terus kemudian Bang kan sampai akhirnya kan ya ini kan karena berkat Tuhan dan juga keahlian Abang juga kan, sampai akhirnya bisa nemuin jalan pemukiman warga bakti karya atau karya bakti gitu kan. Nah kan tadi Abang bilang kalau misalkan ini gue belum ketemu pemukiman apa belum keluar hutan, ini udah makanan udah terakhir nih nggak ada gitu kan. Terus mau nggak mau hari berikutnya untuk sarapan pagi atau mungkin makan malamnya kan harus survival gitu kan. Kira-kira nih Bang, saat kondisi tertentu, terus misalkan keesokan harinya atau mungkin hari itu nggak ketemu penduduk, nggak ketemu kampung, apa yang dilakuin? Karena survival kan banyak nih Bang yang kita tahu kan, tapi mungkin untuk teman-teman semua nggak tahu nih, biar ada ilmu dagingnya gitu. Iya pasti sering kan? Udah menggunakan ilmu survival lah, gimana caranya bertahan hidup gitu. Bukan gimana caranya bisa makan, tapi gimana caranya bisa bertahan hidup. Udah pasti kita hemat-hemat air tuh, sumber air harus kita cari paling dulu. Karena patokannya manusia itu bisa bertahan hidup lebih lama kalau ada air. Walaupun makanan kurang. Ya, yang kedua ya pasti kita cari sumber makanan tadi. Kan dari awal tadi tuh udah gue coba pucuk-pucuk pakis gitu kan, walaupun di lidah pasti pahit. Yang pasti itu nggak beracun dan bisa dikonsumsi karena dari pengetahuan awal. Nah, otomatis kan harus cari lagi sumber-sumber makanan dari pohon-pohonan, tumbuhan-tumbuhan lain yang gue yakin ini bisa. Dan makin ke bawah itu kalau hutannya makin lebat kan sumber-sumber makanan yang dari tumbuhan itu lebih banyak gitu. Nggak cuma sekedar pakis, mungkin udah ada pohon pisang, kita bisa ambil aresnya. Ya banyak lah macam-macam, umbi-umbian. Berarti kalau misalkan kan sekarang lagi ngetren tersesat. ngetren. Nggak, pasti banyak kejadian lah di Slamet, terus di yang mungkin beberapa hari minggu lalu di Salak dan lain sebagainya. Ketika nyasar dan dicari dulu, air dulu apa makanan dulu? Iya harusnya air ya. Air. Setelah itu sambil mikirin makanan, sambil mikirin jalan keluar gitu. Kan banyak juga Bang ketika nemu air, dia nyarinya ke sungai. Karena kan prinsip dia itu sungai kan pasti ngalirin beberapa desa gitu kan, dia patokan situ, tapi ujung-ujungnya air terjun. Itu harusnya gimana ketika nyasar tuh?
Itu mungkin udah pernah ya gue jelasin, tapi nggak apa-apa lagi gue ulas lagi. Kayaknya bukan di sini deh. Logikanya sih benar ya. Logika orang waras tuh pasti akan pasti begitu. ke situ kan. Dia akan nyusurin sungai itu. Iya. Tapi buat sekedar ini pengetahuan, sebaiknya jangan disusurin karena sungai itu kalau dari atas tuh nggak akan kelihatan air terjun. Air terjun itu bisa nikmatin kalau kita nyusur dari bawah ke atas. Tuh logikanya begitu. Terus kadang gema di antara lembahan ini, gema dari bawah, itu musik atau apa kecil itu akan jadi, ini kan kayak lorong, itu lebih gampang terdengar tuh. Oke. Yang kedua, terus yang ketiga bisa jadi berpapasan dengan binatang buas kan, atau binatang lah. Kalau dia nggak akan nyerang si binatang ini kalau dia lagi minum terus kita tiba-tiba lewat gitu, itu kan kebetulan aja. Walaupun dia nggak akan nyerang, tapi pasti kita akan kaget tuh. Dan ini binatang pasti kabur, kita juga kabur gitu. Itu gue kejadian kayak gitu tuh di Sumatera, di Kerinci tuh. Tapi yang hutan yang bawah. Gue nggak tahu tuh binatangnya apa. Begitu papasan ya dia lari, gue juga lari. Sama lari ya. Sama-sama lari. Itu gue yakin akan begitu karena nggak pernah gue denger ada di Sumatera nih harimau nyerang manusia atau pendaki gunung ya kan. Kalaupun ada itu karena habitatnya terganggu. Ada konflik lah situ ya. Karena hutannya dirambah karena itu dia pun nggak langsung nyerang manusia, ternaknya dulu lah diteror, dimakan sapi gitu. Dan sebagainya. Oke, berarti kalau abang yang dengar kasus sekarang banyak pendakian tersesat, kira-kira apa sih bang faktor sekarang yang ngebikin tuh dunia pendakian banyak pendakian tersesat gitu? Kalau analisa gue sih itu dia rata-rata ya, apalagi yang TikTok tuh ya. Iya. TikTok tuh biasanya kan cuma makanan-makanan simple doang yang dia tanpa harus dimasak tuh. Jadi misalnya dia berangkat pagi, makan siang kalorinya berkurang yang harusnya makan siang sepiring tuh. Cuman satu snack bar gitu. Cuma segitu doang. Nih kan urat kita urat Melayu bukan urat bule yang segitu tuh cukup gitu. Iya juga ya. Nah, itu juga ya. Udah otomatis lah kita lemes. Kita lemes, psikologis kena, apalagi kalau kayak tempo hari Gunung Salak tuh, itu rata-rata ya udah kalau udah psikologisnya kena, rasa capek, terus apalagi udah hampir kena malam, ini dah makin ngaco, pikiran berubah, terus kadang-kadang dia ngelayap kemana aja tuh, yang harusnya ke jalan yang bener, jadi belok kanan ke jalan yang nggak bener, gitu, atau ke kiri, ke bawah halusinasi dan kayak gitu-gitu. Itu kan karena faktornya sepele. Karena dua faktor tadi, capek dan lapar gitu. Jadi kita nggak fokus. Iya, capek dan lapar, psikologis kena. Nggak tahu udah jadi arah kemana ya. Iya. Berarti yang dilakukan ketika nyasar, diem diri atau gimana? Harusnya diem sampai bener-bener lu yakin bahwa gue ini capek, gue ini tersesat. Dan sebaiknya jangan dihajar terus melipir ke bawah ke lembah, tapi usaha balik lagi ke punggungan atau setidaknya naik dikit ke puncak, terus berusaha untuk mendapatkan lagi jalur yang tadi yang titik nyasar itu. Titik nyasar tadi. Kalau dihajar terus, gua juga begitu dulu ya. Tapi kan karena gua ngerti, gua paham, gua ke bawah tuh hanya sekedar sampai untuk ngambil air aja. Nanti gua akan cari tuh punggungnya. Akan cari punggungannya. Karena kalau gunung gampang aja sih. Ini ada punggung, lembah, punggung, lembah, punggung, lembah. Sikat aja punggungnya. Gitu. Tapi emang rata-rata yang nggak tahu udah pasti akan lusurin lembahnya. Dia nggak kepikir itu bahayanya 3 kali daripada lu harus balik lagi terus ke punggung. Gitu. Berarti kan ketika ngerasa nyasar, nih baru ngerasa nyasar dulu, lebih baik diem dulu sampai kira pikiran tenang, balik lagi ke arah atas sampai di mana ini nih tadi gue harusnya lewat kiri nih ya, bukan untuk ngebabat lagi ke bawah berharap untuk nyari pertolongan. Ya kan pertama stop, baru berpikir, baru orientasi, observasi atau orientasi, baru planning lagi mau lewat lanjutin apa mau. Ya pokoknya mikir lah. Iya, pokoknya mikir lah. Tapi rata-rata kalau udah kecapean gitu, pikiran kuat, yang ada berantem. Jangan kan nyasar kita kalau puyeng aja bisa mikir gitu kan. Gitulah. Oke bang, sebelum ditutup nih bang, videonya bang, gue pengen lo ngasih pesan dong bang, ini bang untuk teman-teman semua yang apalagi sekarang nih dalam 1 bulan nih banyak banget kejadian-kejadian angka kecelakaan di gunung nih bang.
Ya karena pesannya gini aja sih. Somai 2 porsi. Enggak. Pakai kol kan nih? Enggak, ini orang tuh udah mulai samar antara wisata petualangan dengan wisata pendakian. Jadi dulu tuh kalau gue nyebutnya wisata petualangan ya. Kita wisata petualangan tuh naik gunung, menjawab apa yang ada di atas, ketidakpastian tuh akan terjawab kalau kita naik gunung. Nah, sekarang dengan itu udah semua orang udah begitu, terus ini tektokan bisa kali ya, gitu kan? Dan udah terjawab lagi bisa tektokan. Maksud gue itu semua tuh harus dipelajarin lagi, terutama buat si pengelola pengambil kebijakan, pengelola gunung lah, misalnya Pak Taman Nasional atau BKSDA atau yang gunungnya didatengin orang, tuh pelajarin lagi sifat-sifat pengunjung. Jadi kan ada yang bener-bener mau wisata petualangan dan yang cuman mau wisata menikmati jalan-jalan naik, kalau bisa lintas, kalau enggak tektok gitu-gitu tuh. Itu tolong dibedain. Terus dari kejadian-kejadian itu dievaluasi, dipelajari, baru sistem pengamanannya dijaga lagi nih. Jangan lu maunya duitnya doang tapi pengunjungnya lu cuekin gitu. Baru setelah kejadian lu boro-boro panik. Yang panik tuh justru penggiatnya semua kan. Antara kita orang nih, Mapala A, Mapala B, si anu, si komunitas ini. Pengelolanya mah santai-santai aja gue lihat tuh. Nggak ada gitu postingan dari pengelola Taman Nasional yang kalau dia hilang di Gunung Salak terus pengelolanya panik, enggak tuh. Yang panik justru komunitas, justru medsos. Di luar Taman Nasional maupun BKSDA ya yang panik ya. Dan yang panik tuh tim SAR tuh sebenarnya nggak ada di dalam Taman Nasional gitu. Dan harusnya ya mungkin pelajaran apa sih susahnya membentuk tim SAR untuk merescue di wilayah situ gitu. Misalnya gue balik lagi Gede Pangrango, bikinlah tim SAR tersendiri nih untuk Gede Pangrango. Terus mungkin lebih spesifik lagi, ini untuk jalur Cibodas, ini untuk jalur Putri, ini untuk ada tim-timnya sendiri. Terus bisa dibentuk dari apa? Ya dari petugas dan volunteer misalnya. Iya sekreativitas dia lah. Makanya gue bilang gue lebih suka kalau lu jangan jadi kepala balai Taman Nasional, tapi kepala Taman Nasional. Kalau lu kepala balai, lu kantornya di balai doang gitu. Bukan Taman Nasional. Bukan di. Ngapain lu di balai doang? Sementara yang lu cover ini Taman Nasional. Ini Taman Nasional. Tamannya Indonesia. Gitu. Bukan di balainya. Bukan di balai lu. Kan balai Taman Senadi kerja di balai kan. Kalau di balai terus ya lu nggak bisa merhatiin gimana karakter pengunjung, gimana ini bawahan-bawahan lu kerjanya bagaimana, nih lu mengcover wilayah mana aja, perambahannya udah sejauh mana, ada nggak sih perambahan lagi, ngomong nggak ada gitu, ntar gue buktiin nih di sini ada, di situ ada. Ya lama-lama kan abis tuh. Yang lu perhatiin di sini doang, di sono enggak, di sono petani, ntar kalau begitu sudah dirambah, ditegor, ya gimana lagi? Udah tertebang, udah dipacul gitu. Terus mau diusir, yang ngambek udah ditanemin. Kan begitu. Sama dengan kayak tukang dagang nih. Lu lewat jalur Gunung Putri deh, ada berapa tuh setiap pos tuh? Banyak banget. Iya, ini udah ada tukang dagang di situ. Terus lu usir, taruhan kalau nggak berantem. Iya sih. Tapi persuasif. Kalau mau dijaga dari awal supaya jangan ada yang dagang. Setelah lu kecolongan ada yang dagang di situ, kan jangan diusir. Tapi lu rangkul, lu rekrut, bukan rekrut ya apa namanya, diajak kerja bareng, difasilitasin, mungkin dibikin bangunan yang lebih nyentrik. Lu boleh dagang di sini ya, gue bikinin nih biar asik gitu tempat ngopinya dan segala macem. Tapi lu dikasih kewajiban buat jaga kebersihannya lah, jaga keamanan yang ada di situ dan lain-lain. Pokoknya kasih beban aja. Lu boleh dagang di sini dengan catatan lu harus begini, kasih tanggung jawab. Ada feedbacknya juga ke Taman Nasional ya. Misalkan ketika ada cedera, lo juga ngeevokasi nih gitu ya. Iya, kayak gitu minimal. Terutama sampah lah misalnya. Ya? Oh iya sih. Masa lu mau dagang di situ supaya kopi lu laku, kopi saset, tapi lu cuekin gitu. Anjir. Iya lagi. Gembel banget gitu, udah pakai terpal. Gitu. Lu nggak gitu dah, Taman Nasional men. Iya sih. Terus udah gitu lu bule, ya, bule atau orang asing, tarifnya
Gila, 10 kali lipat dari tarif normal. Normal, betul. Kan fasilitasnya sama. Sama-sama menikmati shelter yang bobrok gitu. Kok dia lebih mahal gitu. Kalau gue sebagai bule, gue shelter yang bobrok apa sistem yang bobrok, Bang? dua-duanya. Gara-gara sistem bobrok, shelter bobrok. Kemancing aja dah. Ya sekarang gue kalau nggak terus terang gini, ayo lihat gitu. Iya. Ya gue kan penikmat. Kalau siapa sih lu berani ngomong begitu? Ya gue pendaki, gue penikmat. Dulunya asik, dulunya bagus, sekarang rusak, sekarang hancur gitu. Iya, jalur makin gede juga. Iya. Nggak Iya. apa-apa kalau lu nggak dapet cuan. Tapi itu kan banyak banget itu. Komersil. Iya, udah komersil ya. Oke. Nanti untuk membahas yang lainnya Jadi kemana-mana. gue ngopi petang aja gitu kan, kita masih ngopi petang aja. Jadi teman-teman semua habis nonton video ini mampir ke YouTube Bang Yusugi, yaitu ngopi petang. Di situ banyak banget obrolan-obrolan yang pastinya itu menambah wawasan kita, insya Allah menambah pengetahuan kita juga, supaya tentang nggak jauh-jauh dari dalam dunia petualangan ya Bang, tantangan dan juga pikiran gitu kan. Oke. Gue tutup dulu Bang videonya Bang ya. Siap. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Sugi ini bukan untuk nakut-nakut ini teman-teman semua ketika mendaki Gunung Tambora ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah si positifnya dan buang si buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Abang, thank you Bang. Alhamdulillah. Bungkus.